Match ke-8 kembali lagi mempertemukan Persebaya Surabaya dengan Bali United yang akan bermain pada hari Jumat tanggal 2 September, kick off pada pukul 16.00 dan akan bermain di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi di video kali ini saya akan memberikan data statistik dari kedua tim yang dimiliki, sama-sama kita menganalisa dan tentunya nanti kita akan memperbandingkan bagaimana data statistik yang dimiliki dari Persebaya Surabaya dan juga Bali United. Langsung aja kita bahas dari tim tuan rumah dulu. Ada nama Persebaya Surabaya, kita langsung lihat bagaimana statistik di tata klasemennya. Persebaya Surabaya sekarang berada di peringkat ke-8 dari 7 pertandingan, berhasil menciptakan 3 kemenangan, 1 hasil imbang dan 3 kekalahan, berhasil mencetak 7 gol dan kemasukan 6. Jadi agregat golnya +1 dan poinnya 10. Langsung kita bahas bagaimana statistik lini depan dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 7 pertandingan berhasil mencetak 7 gol dengan rata-rata golnya atau persentase mencetak golnya 1,00% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 2-0. Jadi kita langsung lihat di sini bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase power mencetak gol ya itu sebesar 1,50%. Dan di sini Persebaya Surabaya hanya memiliki 1,00%. Artinya bahwa Persebaya Surabaya masih bergulit di masalah untuk mencetak gol. Jadi masih inkonsisten dalam mencetak gol. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Bali United ada peningkatan di sektor lini depannya. Karena jelas terlihat di sini bahwa Persebaya Surabaya masih di bawah dari standar yang saya berikan. Jadi masih bergulit di masalah mencetak gol. Lalu kita langsung lihat di statistik lini belakangnya dari Persebaya Surabaya. Persebaya Surabaya dari 7 pertandingan ini kemasukan 6 gol. Persentase rata-rata kemasukannya 0,86% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-1. Jadi standar maksimum yang saya berikan untuk persentase kemasukan gol itu 0,80%. Dan di sini sebenarnya Persebaya Surabaya boleh dibilang pas ya dengan standar yang saya berikan. Artinya bahwa sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya ini sudah cukup baik. Ya, tapi kalau bisa memang di bawah dari 0,8. Tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah Persebaya Surabaya di sektor lini depan dan lini belakangnya ini ada peningkatan atau enggak. Tapi sebelum ke sana saya ingin memberikan informasi tambahan dulu. Saya akan berikan segmen waktu bagaimana Persebaya Surabaya dalam mencetak gol, sama-sama kita lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah berikan, paling banyak Persebaya menciptakan gol pada menit ke-15 sampai 30 sebesar 42,9%. Dan di sini dari 6 segmen waktu masih ada 2 yang masih kosong. Artinya bahwa seluruh segmen waktu dari Persebaya Surabaya ini belum dikuasai. Ya, ini hanya untuk informasi tambahan aja. Lalu kita lihat kontribusi pemain dari Persebaya Surabaya, sama-sama kita lihat dari gol terbanyak dulu top skornya. Di sini ada nama Silvio menciptakan 3 gol, lalu ada Yamamoto menciptakan 2 gol. Jadi ada 2 pemain yang paling banyak menciptakan gol, sisanya 1-1 saya nggak ambil. Lalu asis terbanyak ini ada Igor Vidal 2 asis. Ya, jadi sisanya 1-1-1. Saya ambil yang paling banyak aja. Dan di sini hanya ada 3 pemain yang paling berkontribusi sejauh ini untuk Persebaya Surabaya dari sektor untuk mencetakkan gol. Ada Silvio, Yamamoto, dan juga Igor Vidal. Ya, ini untuk informasi tambahan aja. Oke, setelah itu kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir untuk Persebaya Surabaya bagaimana. Persebaya Surabaya kemarin menang 1-0 ya dari PSS Sleman, lalu menang 1-0 lagi dengan PSIS Semarang, lalu kalah 1-2 dari Borneo. Jadi dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya berhasil menciptakan 2 kemenangan dan 1 kekalahan, berhasil mencetak 3 gol dan kemasukan 2 dengan persentase mencetak golnya 1,00% dan persentase kemasukannya 0,66%. Jadi kita sama-sama lihat untuk statistik ini depan dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir. Kalau kita bandingkan dari 7 pertandingan tadi, bahwa di sini Persebaya Surabaya masih tetap sama.
masih 1,00%, belum ada peningkatan di sektor lini depannya untuk menciptakan gol, baik di 7 pertandingan dan 3 pertandingan. Ya, jadi masih sama, masih bermasalah di mencetak golnya aja. Karena di 3 pertandingan terakhir dengan 7 pertandingan tadi belum ada peningkatan, masih tetap sama. Ya. Lalu di sektor lini belakangnya untuk Persebaya Surabaya dari 3 pertandingan hanya kemasukan 2. Artinya 0,66% ini menandakan bahwa sektor lini belakang dari Persebaya Surabaya di 3 pertandingan terakhir ini ada peningkatan karena persentasenya turun. Dan di lini belakang persentasenya turun itu artinya bagus. Ya, dibandingkan dari 7 pertandingan tadi kan 0,86 dan di sini justru turun ke 0,66. Artinya lini belakang dari dari Persebaya Surabaya ini sudah cukup bagus ya, ada peningkatan, ada progres yang cukup baik. Tinggal konsisten aja untuk lini belakang dari Persebaya Surabaya. Lalu kita lihat bagaimana jika Persebaya Surabaya bermain di kandang. Kita sama-sama lihat. Kita ambil di 3 pertandingan ya, karena memang Persebaya Surabaya di kandang baru bermain 3 kali. Yaitu kemarin saat lawan PSIS Semarang menang 1-0, lalu ketemu Madura United 2-2, lalu ketemu Persita Tangerang menang 2-0. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya bermain di kandang ini 2 kali menang dan 1 kali imbang tanpa terkalahkan. Artinya ini statistik yang cukup bagus untuk Persebaya Surabaya jika bermain di kandang sendiri. Sebagai tim tuan rumah ini cukup bagus. Karena dalam 3 pertandingan terakhir belum terkalahkan sama sekali. Ya, jadi ini data statistik yang saya bisa berikan dari Persebaya Surabaya. Nanti kita coba lihat perbandingannya bagaimana. Tapi langsung aja kita bahas dulu sebagai musuhnya nanti ya, yang akan menghadapi Persebaya Surabaya, yaitu Bali United. Kita langsung lihat dari tata klasemennya Bali United. Bali United sekarang berada di peringkat ketiga dari 7 pertandingan, berhasil menciptakan 5 kemenangan, 0 hasil imbang dan 2 kekalahan. Berhasil mencetak 14 gol dan kemasukan 9. Jadi memiliki agregat gol plus 5 dan poinnya 15. Langsung kita lihat bagaimana statistik lini depan dari Bali United. Bali United dari 7 pertandingan ini berhasil memasukkan 14 gol dengan persentase 2,00% dan rekor kemenangan terbesarnya yaitu 4-0 ya, kemarin saat menghadapi Persik Kediri. Jadi sama-sama kita lihat bahwa standar minimum yang saya berikan untuk persentase mencetak gol sebesar 1,50%. Dan di sini Bali United dari 7 pertandingan sudah di atas dari 1,50%. 2,00%. Artinya kalau kita mau rata-rata dalam 7 pertandingan ini 1 pertandingan ini Bali United sudah pasti menciptakan 2 gol. Ini kalau kita mau rata-rata. Artinya bahwa statistik lini depan dari Bali United ini sudah nggak ada masalah lagi untuk mencetak gol. Sekarang ke arah power untuk mencetak gol aja. Ya, karena kalau statistik sudah melebihi dari standar saya ya sudah cukup bagus. Udah nggak ada masalah untuk mencetak gol lagi. Tapi tingkatannya sudah ke power untuk mencetak gol. Lebih banyak mencetak gol lagi di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Jadi ini cukup bagus, tapi nanti kita juga lihat di 3 pertandingan terakhir apakah sektor lini depan dari Bali United justru ada penurunan, bisa mempertahankan enggak. Tapi kita lihat dulu di statistik lini belakangnya dari Bali United. Bali United dari 7 pertandingan ini kemasukan 9 dengan persentase kemasukannya 1,29% dan rekor kekalahan terbesarnya yaitu 0-2. Jadi kita sama-sama lihat bahwa standar maksimum yang saya berikan untuk persentase jumlah kemasukan gol ya itu sebesar 0,80%. Dan di sini Bali United justru sudah melebihi 1,29%. Artinya kalau kita mau rata-rata per laga Bali United sudah pasti kemasukan 1. Artinya sektor lini belakang dari Bali United ini boleh dibilang cukup kurang baik lah, masih kurang baik. Tapi nanti kita sama-sama lihat di 3 pertandingan terakhir ya untuk Bali United apakah di sektor lini depannya tetap konsisten dan lini belakangnya ada penurunan persentase yang artinya kenaikan grafik. Sebelum ke sana kita lihat dulu bagaimana untuk informasi tambahan segmen waktu Bali United dalam mencetak gol. Sama-sama lihat di sini. Dari 6 segmen waktu yang saya sudah bagi, terlihat bahwa di menit 15-30, lalu menit 45-75, di sini Bali United
seringkali mencetak gol, ya, persentase paling banyak untuk mencetak gol. Dan yang paling penting bahwa dari 6 segmen waktu ini semuanya sudah dikuasai oleh Bali United. Artinya Bali United bisa mencetak gol untuk di menit kapanpun karena sudah penuh semua, ya. Jadi cukup bagus di 7 pertandingan ini 6 segmen waktu sudah dikuasai. Jadi lini depan dari Bali United memang cukup luar biasa untuk data statistiknya, ya, karena bisa terlihat di sini juga. Lalu bagaimana dengan kontribusi pemain yang dimiliki dari Bali United? Kita sama-sama lihat di top skornya ada nama Spaso, ya, menciptakan 4 gol dan 1 assist. Lalu 1 penalti, ya, gol 1 dari penalti. Lalu ada Private Barga 3 gol, lalu ada William Pakeko 2 gol. Lalu untuk top assist-nya kita lihat di sini ada Fadil Sausu 4 assist, lalu Private Barga 2 assist, Irfan Jaya 2 assist, dan M Rahmat 2 assist. Artinya cukup lumayan banyak pemain yang paling banyak berkontribusi, ya, untuk Bali United, terutama dari Private Barga ini menciptakan 3 gol dan 2 assist, pemain yang cukup bagus. Jadi cukup banyak, ya, pemain yang paling banyak berkontribusi untuk Bali United dalam segi untuk mencetak gol. Ya, ini untuk informasi tambahan saja. Oke, kita langsung lihat bagaimana di 3 pertandingan terakhir Bali United. Bali United kemarin menang 4-0 atas Persik Kediri, lalu menang 2-3 atas Persib Bandung, lalu menang 1-2 atas Barito Putra. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir Bali United win streak, ya, tanpa terkalahkan. Berhasil mencetak 9 gol dan kemasukan 3 dengan persentase mencetak golnya 3,00% dan persentase kemasukan golnya 1,00%. Jadi kita sama-sama lihat di sini bahwa sektor lini depan dari Bali United ini terlihat cukup meningkat dibandingkan dari 7 pertandingan tadi. Ini Bali United tetap membuktikan bahwa sektor lini depan dari Bali United ini semakin tajam, ya, boleh dibilang konsisten lah. Jadi nggak ada masalah, benar-benar nggak ada masalah untuk Bali United mencetak gol. Karena grafiknya terus naik, persentasenya terus naik. Jadi cukup luar biasa. Lalu di sektor lini belakangnya, Bali United ini kemasukan 3 dengan persentase 1,00%. Artinya dari 7 pertandingan tadi dengan 3 pertandingan terakhir, ini lini belakang dari Bali United masih terlihat belum ada peningkatan yang signifikan. Walaupun memang ada penurunan persentase yang artinya cukup baik, tapi masih belum bisa dibilang sudah bagus karena masih di atas dari 0,8 standar yang saya berikan. Jadi di 3 pertandingan terakhir pertahanan dari Bali United ini belum ada peningkatan, masih tetap sama, persentasenya masih di atas dari standar yang saya berikan, jadi masih sedikit kurang baik aja. Walaupun memang sudah ada proses penurunan, ya, penurunan persentase yang artinya cukup bagus di sektor lini belakang dari Bali United. Tapi tinggal kita buktikan lagi besok lawan Persebaya Surabaya agar sektor lini belakang dari Bali United bisa untuk data statistik berikutnya bisa terlihat ada peningkatan atau enggak. Lalu kita lihat bagaimana Bali United jika bermain sebagai tim tamu, ya. Kita sama-sama lihat di sini Bali United sudah 3 kali, ya, bermain sebagai tim tamu. Kemarin menang 2-3 atas Persib Bandung, lalu menang 1-2 dari Barito Putra, lalu kalah 0-2 dari PSM. Artinya dalam 3 pertandingan terakhir Bali United bermain di away, ini 2 kali menang dan 1 kali kalah. Artinya sudah cukup bagus, hanya saja memang sudah mengalami kekalahan, ya, di partai away-nya ini. Jadi ini untuk perbandingan aja dengan Persebaya Surabaya nanti sebagai tim tuan rumahnya. Oke, jadi ini data statistik dari Bali United yang saya bisa berikan dan semuanya sudah saya bahas dari Persebaya Surabaya dan Bali United. Sekarang kita sama-sama untuk menyimpulkan bagaimana perbandingan data statistik yang dimiliki dari kedua tim. Kita langsung lihat sama-sama dulu dari peringkat klasemennya bahwa di sini Bali United berada di peringkat ketiga dan Persebaya Surabaya berada di peringkat ke-8. Artinya memang Bali United yang lebih diunggulkan karena di sini perbedaannya 5 poin dalam 7 pertandingan. Jadi termasuk sudah cukup lumayan banyak, ya, perbedaannya karena baru 7 pertandingan sudah berbeda 5 poin. Lalu untuk segmen klasemennya, ini Bali United berada di segmen papan atas dan Persebaya Surabaya di peringkat ke-8 masih masuk di segmen papan tengah.
Artinya untuk segmen klasemennya ini tetap untuk Bali United. Lalu untuk statistik lini depannya, kita lihat sama-sama dalam 7 pertandingan secara keseluruhan memang terlihat Bali United yang lebih baik ya. Lalu untuk Persebaya Surabaya memang terlihat masih bergulit di masalah power mencetak gol, ini persentasenya. Dan di 3 pertandingan terakhir justru terlihat Bali United yang terus konsisten karena persentase untuk mencetak golnya terus naik. Sedangkan untuk Persebaya Surabaya ini tetap sama. Persentasenya tetap sama, tidak ada peningkatan tapi juga tidak ada penurunan. Jadi untuk sektor lini depannya, ini segmen statistik lini depannya tetap untuk Bali United karena di 3 pertandingannya terlihat tetap konsisten ya, terus naik persentasenya. Lalu di statistik lini belakangnya kita sama-sama lihat di sini bahwa kedua tim untuk di 7 pertandingan Persebaya Surabaya sudah cukup bagus dan memang Bali United sudah di atas dari standar saya, jadi kurang cukup baik. Dan di 3 pertandingan terakhir Persebaya Surabaya ini tetap membuktikan bahwa ada persentase yang turun, artinya ada perform yang cukup bagus di lini belakangnya, ada peningkatan. Sedangkan untuk Bali United ini masih tetap sama, masih di atas dari 0,8% yang tadi saya sudah bilang. Artinya untuk lini belakang di sini jelas untuk Persebaya Surabaya yang lebih baik dari Bali United. Lalu untuk masalah home dan away, kita sama-sama lihat di sini bahwa Persebaya Surabaya tadi selama 3 pertandingan bermain di kandang belum terkalahkan. Lalu untuk Bali United bermain di away justru sudah pernah kalah 1 kali ya. Artinya untuk masalah home away tetap masih diperkuat oleh Persebaya Surabaya yang memang belum terkalahkan. Jadi inilah kesimpulan yang saya bisa berikan dari data statistik perbandingan kedua tim, dan tentunya ini sangat penting ya untuk melihat bagaimana perkembangan dari tim kesayangan kalian. Dan tentunya untuk pertandingan besok kalian harus nonton pertandingannya secara langsung, karena bagaimanapun juga nonton pertandingannya secara langsung itu lebih mudah untuk kalian menganalisa apakah data statistik ini akan sesuai dengan jalannya pertandingan untuk kedua tim di pertandingan besok ini. Jadi ini aja video yang saya bisa bagikan kepada kalian, semoga bisa bermanfaat untuk data statistik kedua tim yang kalian sayangi. Sampai ketemu di review dan review selanjutnya ya. See you.